jemaat semua dimanapun berada. Oh iya, saya lupa membuka. Akhir-akhir ini pandemi makin luar biasa ya. Tapi ya kita percaya Tuhan akan menolong kita ya. Saudara, saya ulangi lagi sapaan saya. Halo, selamat berjumpa dengan Pendeta Agustina Manik dari GKI Sulung, Surabaya. Saya senang sekali dengan pelayanan sapaan gembala ini. Tema kita hari ini adalah tidak berubah di tengah perubahan ya. Teksnya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dan dikasih Tuhan, kita hari ini kita tahu semua pembicaraan terus-menerus masalah pandemi ya. Yang menarik adalah kita harus mengalami perubahan dalam hampir semua aspek hidup kita. Masalah kesehatan, ya, cuci tangan. Tadinya sehari mungkin cuci tangan berapa kali. Sekarang sebentar-sebentar cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, protokol kesehatan ya. Dan juga masalah keuangan. Keuangan kita juga mungkin pengeluaran tambah banyak dan kemudian pemasukan sedikit, bahkan banyak orang di PHK yang memprihatinkan juga. Kemudian hal lagi pendidikan, semua pakai daring ya, pakai Zoom. Masalah apalagi bergereja dan lainnya. Semua aspek hidup kita alami perubahan. Saudara, berubah nggak? Tentu berubah ya, mau nggak mau kita dirubah. Kayaknya kita dipaksa untuk berubah ya. Padahal dulu kalau kita rutin itu orang kita berubah itu susah. Tapi pandemi ini juga kita belajar, kita dipaksa berubah dan harus mau berubah ya. Tapi tema saya tadi tidak berubah di tengah perubahan besar ya. Jadi ada perubahan, diri kita harus berubah, cara sosial kita berubah, bergereja berubah. Gereja juga harus berubah nggak ya? Harus berubah. Dulu gereja lebih banyak bicara tentang ke dalam, lebih banyak bicara tentang gedung yang bagus. Hari ini hampir tidak ada artinya ya. Bukan tidak ada artinya, nanti kita kumpul ya ada lagi. Tetapi itu kita diingatkan bahwa yang paling penting itu adalah iman jemaat, di mana terlatih berkomunikasi, bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi fokusnya berubah. Yang paling penting pada saat ini adalah kesaksian daripada umat Tuhan ya. Dan yang dikasih Tuhan itu banyak perubahan. Lalu apa tema saya yang tidak berubah? Yang tidak berubah kalau kita perhatikan baik-baik, teks ini adalah masalah iman, hakikat iman. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius ini adalah surat Paulus kepada Timotius ketika dia berada di Efesus ya. Surat Paulus ini mau bicara tentang apa ya? Tentang dirinya Timotius, bahwa dia masih muda, bertemu dengan Paulus dan mengalami seperti pertobatannya itu umur-umur masih muda, dan Paulus memanggil dia bahkan menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Luar biasa. Oleh karena itu dia menasehati akan dirinya, janganlah engkau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Terus masalah apa lagi? Masalah kesucian, masalah di mana dia ketekunan membaca kitab suci. Jadi pengajaran dia, karena pada waktu itu banyak guru-guru palsu, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Oleh karena itu Paulus mengingatkan Timotius ya, dan juga dia harus menghadapi situasi-situasi dalam jemaat, dalam situasi bergereja, dan Paulus harus Paulus mengingatkan Timotius, dia dimampukan untuk hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali ya, tadi saya mengatakan di tengah perubahannya ada yang tidak berubah, yaitu iman. Kalau kita melihat dari Paulus katakan kepada Timotius, keteladananmu itu penting. Ada 5 hal keteladanan yang dinyatakan tadi di dalam teks. Jangan seorang pun tadi menganggap engkau rendah. Jadi teladan itu dalam bahasa aslinya model yang ideal, pola yang benar gitu ya, yaitu
kamu menjadi dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Dia muda, tetapi dia dipercaya untuk hal itu. Di satu sisi memang susah, tapi satu sisi kebanggaan ya, Timotius dipercaya. Dan oleh karena itu dia harus menjadi teladan juga dalam masalah kitab suci, ketekunan dia, karena pengajarannya yang benar itu untuk melawan guru-guru palsu, dan pengajaran yang salah adalah melalui ketekunannya membaca kitab suci. Dan juga hal yang lain adalah bahwa dia tetap maju ya, maju. Nah, ini yang saya sangat tertarik ya Saudara. Di dalam pandemi ini seolah-olah kita ada di rumah terus, tapi kemajuan kita harus tetap ya. Kita harus tambah maju dalam iman ya. Kita boleh ibadah di dalam ibadah online ya, tetapi tidak menghalangi kemajuan. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan melalui tema kita, tidak berubah di tengah perubahan besar adalah kemajuan iman, kesaksian hidup kita. Tuhan pasti menolong kita di dalam mengatasi apapun. Mari kita tekun, mari kita menjadi teladan, dan mari kita maju di dalam Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau menginginkan kami di tengah pandemi ini untuk membangun iman kami, menjadi teladan di dalam segala sesuatu, dan juga kami boleh tetap mengalami kemajuan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.